Bab 2446. Destinya, keluar dan bertarunglah. Tenang. Menara kecil buru-buru berkata, "Majikan muda, tenang. Tenang." Darah di sekujur tubuh Mile mendidih karena kegembiraan dan dia berkata dengan penuh semangat, "Aku tidak bisa tenang. Menara kecil, kita akan berkembang pesat." Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Majikan muda, kamu sekarang sudah bisa tebasan masa depan, tetapi Tuan juga bisa. Ayah juga bisa." Mile berkedip, pikirannya tiba-tiba menjadi sedikit lebih jernih. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu sekarang sudah bisa, mungkin sisa dari permainan yang dia mainkan sebelumnya." Wajah Mile langsung menjadi hitam. Menara kecil melanjutkan, "Tapi aku rasa kamu pasti bisa melawan Tuan sekarang. Lain kali jika bertemu, kamu bisa melawannya. Jika bisa mengalahkannya, langsung bunuh saja. Jika tidak bisa, menyerah saja." Pokoknya tidak memalukan seorang anak menyerah kepada ayahnya. Mile berpikir sejenak, lalu mengangguk, masuk akal. Pada saat ini, Velove di kejauhan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kamu melakukannya?" Mile menatap Velove-nya, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Mile tertawa, "Bukankah ini hal yang sangat sederhana? Yang kamu butuhkan hanyalah menara dan pedang." Ekspresi Velove membeku. Oh sial. Dia ingin membunuh bocah di depannya ini. Kalau ada menara dan pedang biru gaib sebenarnya sederhana, tapi pertanyaannya, di mana dia bisa menemukan menara dan pedang ini? Orang membandingkan dengan orang lain, benar-benar bisa banding sampai mati kesal. Mile terus berlatih tebasan masa depan, tetapi dia segera menemukan bahwa kekuatan putaran balikan waktu masih sulit dikendalikan, dan dia hanya bisa mengendalikannya selama 10 menit, setelah itu dia merasa sangat sulit. Selain itu, dia menemukan bahwa kekuatan pemutarbalikan waktu di menara kecil berbeda dengan kekuatan pemutarbalikan waktu Velove dan lainnya. Kekuatan pemutarbalikan waktu Velove dan lainnya adalah membawa lawan kembali ke satu tarikan nafas sebelumnya, tetapi kekuatan pemutarbalikan waktu adalah menargetkan masa depan pihak lain. Ada perbedaan esensi. Sebenarnya, semuanya adalah pembalikan, tetapi dalam arah yang berbeda. Harus dikatakan Velove masih sangat terkejut saat ini. Tidak, ini mengejutkan. Mile menebas dengan satu pedang dan menebas masa depan dengan satu pedang, sangat menakutkan. Di dunia ini, selain alam nasib gaib, mungkin tidak ada yang bisa menandingi orang ini. Belum lama ini, dia bisa menghancurkan bocah ini dengan satu tangan. Tapi sekarang, dia mungkin bukan lagi tandingan pria ini. Apakah ini generasi kedua? Kultivasi tidak bergantung pada kultivasi, tetapi pada kerja keras. Mile tiba-tiba berkata, "Nona Velove, ayo pergi." Velove menatap Mile, "Pergi ke klan Zou." Mile tertawa, "Ya." Velove ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa kamu masih ingin berlatih sebentar?" Mile sedikit mengernyit, "Kenapa? Apa kamu takut aku tidak bisa mengalahkan mereka?" Velove mengangguk dengan jujur, "Mereka memiliki setidaknya 3 alam nasib gaib." Mile melambaikan tangannya, "Itu hanya semut." Setelah berbicara, dia langsung meninggalkan menara kecil. Di menara kecil, Velove merasa sakit kepala. Orang ini begitu arogan. Dunia langit. Dalam alam semesta vitalitas ini, klan Zou tidak diragukan lagi adalah raksasa. Dapat dikatakan bahwa klan Zou menginjak dengan ringan, seluruh alam semesta vitalitas akan bergetar 3 kali. Namun sekarang, sebuah peristiwa yang bisa dibilang tidak besar juga tidak kecil bagi klan Zou, yaitu seorang putra dan tetua dari klan Zou meninggal dunia.
Status Marco Zhou di klan Zhou tidak terlalu tinggi dan dia bukan tokoh inti. Namun, dia adalah anggota klan Zhou dan jika seseorang berani membunuhnya, itu sama saja dengan memukul wajah klan Zhou dan yang paling penting, tetua ketiga juga terbunuh. Meskipun ada perselisihan di dalam klan Zhou, semua orang sangat bersatu dalam menghadapi masalah ini. Mereka yang berani memprovokasi klan Zhou harus dihancurkan. Dan pada hari ini, seorang tetua tertinggi klan Zhou meninggalkan dunia langit. Nama orang ini adalah Hardy Zhou. Dia adalah tetua tertinggi dari klan Zhou dan dia juga seorang master alam nasib gaib. Langsung menggerakkan alam nasib gaib. Karena lawan berani mengincar klan Zhou, tampak jelas lawannya kemungkinan besar adalah alam nasib gaib. Karena itu adalah alam nasib gaib, maka harus ditangani oleh alam nasib gaib. Hardy Zhou baru saja meninggalkan dunia langit, saat ini bertemu dengan hantu tua yang datang untuk melaporkan berita tersebut. Hardy Zhou juga mengenal hantu tua ini, karena menurut informasi dari klan Zhou, saat Marco Zhou terbunuh, hantu tua ini ada di sana. Melihat Hardy Zhou, hantu tua buru-buru memberi hormat dengan rendah hati. Nasib gaib. Ini tidak diragukan lagi keberadaan di puncak piramida di alam semesta vitalitas. Hardy Zhou memandang hantu tua di depannya, saat itu kamu ada di sana. Hantu tua mengangguk, ya. Hardy Zhou tampak tenang, katakan. Hantu tua buru-buru berkata, yang membunuh Tuan Muda Marco adalah seorang wanita bernama Destiny dan pihak lawan adalah alam nasib gaib. Alam nasib gaib. Hardy Zhou sedikit mengernyit, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Hantu tua tertawa pahit, memang benar alam nasib gaib dan aku juga tahu cara menghubunginya. Hardy Zhou memandang hantu tua, bagaimana cara menghubunginya. Hantu tua mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah. Hardy Zhou sedikit mengernyit, begitukah? Hantu tua mengangguk. Hardy Zhou berkata dengan lembut, aku tidak pernah menyangka akan ada alam nasib gaib lainnya. Saat berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh, lalu perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut, Destiny, keluar dan bertarunglah. Keluar dan bertarunglah. Dia tahu jika pihak lain benar-benar alam nasib gaib, dia pasti bisa mendengar kata-katanya. Namun, tidak ada yang terjadi. Hardy Zhou sedikit mengernyit, dia melihat ke kedalaman langit berbintang, tidak berani. Puff. Begitu suara itu jatuh, sebilah pedang tiba-tiba tenggelam di antara alis Hardy Zhou. Boom. Dalam sekejap, tubuh Hardy Zhou bergetar hebat, tubuh fisik serta jiwanya langsung menghilang. Musnah secara langsung. Hilang. Bahkan omong kosong sebelum mati pun tidak ada. Hantu tua sudah linglung. Orang yang begitu baik, bilang mati langsung mati. Segera, tubuh hantu tua secara bertahap mulai bergetar, bukan hanya itu, tetapi juga pucat dan berkeringat. Ketakutan ekstrim. Pembunuhan instan terhadap nasib gaib. Jika tidak terjadi di depan matanya, pukul dia sampai mati pun, dia tidak akan percaya. Seseorang tiba-tiba membunuh master alam nasib gaib. Dirinya sudah meremehkan Destiny. Saat ini, hantu tua tidak menganggap pemikiran ini tidak rasional. Pada saat ini, pedang di depan hantu tua tiba-tiba bergetar sedikit, lalu menghilang. Hantu tua ragu sejenak, lalu memberi hormat, kemudian berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, tubuhnya masih bergetar. Nasib gaib. Tampak jelas, wanita itu sama sekali bukan nasib gaib. Tuan Muda Ye. Hantu tua tiba-tiba merasa Tuan Muda Ye sebenarnya cukup baik. Benar-benar orang yang rendah hati. Mile. Tidak lama setelah hantu tua pergi, seorang pria paruh baya muncul di arena. Orang ini adalah Jory Zhou, ketua klan-klan Zhou.
Di samping Jorizou, ada seorang wanita Yaseng mengenakan gaun ungu panjang, dengan fitur yang indah, tampak sangat cantik. Orang ini dikenal sebagai penjahat nomor 1 di alam semesta vitalitas, Cynthia Zhou. Cynthia Zhou melihat sekeliling dengan ekspresi tenang, karena pihak lawan dapat membunuh paman kedua secara diam-diam. Itu berarti pihak lawan memiliki 3 alam nasib gaib atau kekuatan lawan jauh di atas alam nasib gaib. Di atas alam nasib gaib. Mendengar ini, Jorizou sedikit mengernyit, tidak mungkin. Cynthia Zhou melihat sekeliling sambil berkata dengan suara dalam, memang tidak mungkin, tetapi bahkan dengan 3 alam nasib gaib, sulit untuk membunuh paman kedua secara diam-diam. Berbicara tentang ini, dia perlahan menutup matanya. Klan Zhou aku mungkin dalam masalah. Masalah. Jorizou sedikit mengernyit, masa iya? Cynthia Zhou menggelengkan kepalanya sedikit, ayah, 1 alam nasib gaib kita sudah mati dan dia mati diam-diam. Bukankah ini merepotkan? Jorizou terdiam. Cynthia Zhou melihat sekeliling, kemudian berkata, klan Zhou aku tidak terkalahkan sejak ribuan tahun yang lalu, di mata siapapun. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, kemungkinan besar sesuatu yang buruk akan terjadi. Jorizou memandang Cynthia Zhou, bagaimana menurutmu? Setelah hening sejenak, Cynthia Zhou berkata, penyebab insiden itu adalah karena pemuda bernama Mile. Aku akan pergi menyelidikinya. Jorizou sedikit mengernyit, kamu akan menyelidikinya. Cynthia Zhou mengangguk, aku akan pergi sendiri. Jorizou berkata dengan suara dalam setengah bulan, kamu akan menjadi ketua klan Zhou. Di saat seperti ini, bagaimana bisa kamu melakukan hal ini? Cynthia Zhou memandang Jorizou, ini tentang naik turunnya klan Zhou aku, ini tentang kelangsungan hidup klan Zhou aku. Aku harus menyelidikinya sendiri. Pemuda Mile itu, sebelum aku menyelidiki dengan jelas, tidak boleh mengirim pergi siapapun di klan untuk melawannya dan juga tidak boleh mengganggunya. Jorizou ragu-ragu, mengangguk, baik. Meskipun dia adalah ketua klan, nyatanya kekuatan klan Zhou sudah ada di tangan Cynthia Zhou. Tentu saja dia bukannya tidak bahagia, ini adalah putri kandungnya sendiri. Selain beberapa orang mesum, siapa yang tidak ingin anak mereka lebih baik dari diri mereka sendiri? Cynthia Zhou berkata lagi, ayah, saat aku tidak ada, kamu harus menahan klan, terutama generasi muda. Jorizou tersenyum dan berkata, aku mengerti. Saat kamu menghubungi Mile, kamu juga harus berhati-hati. Seperti yang kamu katakan, mungkin ada kekuatan besar yang tidak diketahui di belakangnya. Cynthia Zhou sedikit mengangguk, iya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Jorizou melihat ke ujung langit, sedikit mengernyit, kekuatan misterius yang tidak diketahui. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, Mile langsung pergi ke dunia langit klan Zhou dan sekarang dia ingin bertarung dengan orang lain. Pertarungan tak terkalahkan. Perasaan itu kembali lagi. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berhenti. Seorang pria paruh baya muncul tidak jauh. Pria paruh baya itu mengenakan jubah tradisional, dengan tangan tersembunyi di lengan bajunya yang lebar. Di belakang pria paruh baya itu, ada 2 tetua berjubah hitam dengan ekspresi suram. Sekilas, ketiganya bukanlah orang yang baik. Mile melihat mereka bertiga, lalu bertanya, siapa kalian? Pria paruh baya yang memimpin melihat Mile, lalu mengeluarkan potret dan lihat, kemudian dia melihat Mile, apa kamu Mile Ye? Mile mengangguk. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, benar. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Mile tiba-tiba bertanya, siapa kalian?
Pria paruh baya itu menyeringai dingin, keluarga Tian Klan Zhou menginginkanmu, kepalamu bisa ditukar puluhan jalur nadi bintang. Puluhan jalur nadi bintang. Mile sedikit mengernyit, begitu sedikit. Pria paruh baya itu menatap Mile, sedikit. Mile tersenyum, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas, kemudian berbalik dan pergi. Pria paruh baya itu sedikit terkejut, sedikit bingung, apa yang kamu lakukan? Mile tidak berbicara, terus berjalan menuju kejauhan. Ekspresi keganasan melintas di mata pria paruh baya itu, apakah kamu mengabaikan kami? Kamu. Pada saat ini, alisnya tiba-tiba terbuka, aliran darah menyembur keluar. Tebasan masa depan. Mata pria paruh baya itu terbuka lebar, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Di kejauhan, Mile tiba-tiba berhenti, dia melihat ke kedalaman langit berbintang, dengan sedikit kesepian di matanya, menjadi tak terkalahkan, terasa sangat sepi. Menara kecil. Bersambung.